Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Ridho Abdillah dan masih bersama saya Ridho Fauzan Abdillah. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang soal VTP ya, yang sebelumnya kita sudah sempat buat. Jadi kurang lebih topologinya akan menjadi seperti ini, yang dimana switch 0 ini atau switch yang ada di sini akan kita konfigurasikan sebagai VTP server supaya switch yang lainnya itu bisa mengikuti konfigurasi VLAN-nya. Karena di sini kan ada 5 switch ya, teman-teman, dan VLAN yang kita buat itu juga ada 70. Berarti udah cukup banyak ya, teman-teman. Kalau kita mengkonfigurasikan VLAN-nya satu persatu, itu akan memakan waktu. Jadi di sini kita akan mengkonfigurasikan menggunakan VTP server dan VTP client juga di setiap switch yang lainnya. Lalu untuk VLAN-nya ada VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan 70. Dan begitu pula ada eh, keterangan IP-nya ya di sini. Nah, langsung saja. Langkah pertama yang akan kita konfigurasikan adalah pada switch 0 terlebih dahulu ya. Di sini kita masuk dulu ke switch 0-nya. Kita akan terangkan dulu nih teman-teman, interface mana aja yang tersambung ke switch lain dan ke router juga harus kita terangkan teman-teman. Oke. Langsung saja di sini kita coba cek untuk interface yang terkoneksi yang akan kita terangkan itu adalah FA01, 02, dan 03. Langsung saja kita konfigurasikan terang dan VTP-nya. Di sini kita masuk dulu ke mode konfigurasi global, lalu masuk ke interface range FA01 sampai 3, 1 sampai 3. Setelah itu kita ketikkan command switch port mode terang seperti ini, lalu kita enter. Nah, setelah itu kita baru bisa mengkonfigurasikan VTP-nya. Karena switch 0 ini akan menjadi server, maka kita konfigurasikan VTP mode S. S itu server ya, jadi kita singkat aja seperti ini atau kita tab juga boleh. Lalu setelah itu kita konfigurasikan VTP domainnya. Untuk VTP domain saya akan menggunakan nama smkn 1.maja.id. Setelah itu terakhir adalah passwordnya. Dan VTP password adalah 12345 seperti itu. Lalu kita enter. Oke, selesai. Setelah itu kita akan konfigurasikan juga terang dan VTP client pada setiap switchnya ya teman-teman. Yaitu adalah switch 2 dan switch 3, 4 dan 5 ya. Langsung saja kita konfigurasikan ke sini. Masuk ke tab CLI. Kita masuk ke mode konfigurasi global terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke interface range FA 01 sampai 2. Benarkah teman-teman? 01 sampai 2 ya. 01 sampai 2 betul. Setelah itu kita bisa enter. Ini apa sih? Kita bisa enter dan kita ketikkan command switch port mode terang. Nah, setelah kita terangkan, kita keluar dan kita konfigurasikan switch ini sebagai VTP mode client. VTP mode client, setelah itu kita enter. Lalu VTP domainnya kita samakan seperti VTP domain yang ada di switch 1 atau di servernya. VTP domainnya adalah smkn1.maja.id dan passwordnya VTP password adalah 12345. Oke. Selesai. Sekarang kita konfigurasikan switch 3-nya. Langsung kita masuk ke tab CLI, masuk ke mode konfigurasi global, dan di sini karena yang terkoneksi ke switch lain di switch 3 hanya FA01, jadi kita akan konfigurasikan terang di FA01 aja. Switch port mode terang. Lalu setelah itu kita keluar dan kita konfigurasikan VTP clientnya. VTP mode client atau mode C aja boleh. Lalu VTP domain smkn 1.maja.id. Lalu terakhir adalah VTP passwordnya. VTP password 12345. Oke. Setelah itu kita nggak usah di exit deh. Setelah itu, saya mungkin akan mengganti dulu ya teman-teman untuk nama setiap switchnya biar nggak tertukar. Ini switch 1. Di sini
switch 2. Di sini itu karena susah diklik ya, kita akan konfigurasikan dari sini aja. Nah, dari sini display name-nya adalah switch 3. Oke. Lalu di sini kita konfigurasikan sebagai switch 4. Switch 4. Dan di sini adalah switch 5. Switch 5. Oke, seperti itu. Oke, karena di bagian atas ini sudah kita konfigurasikan terang dan VTP, selanjutnya kita akan konfigurasikan terang dan VTP pada switch yang ada di bawah ini. Mungkin videonya akan saya cut ya, supaya nggak terlalu lama. Dan teman-teman sudah tahu ya cara konfigurasinya, jadi saya akan langsung cut aja ya teman-teman. Oke, sekarang untuk switch yang di bawah sudah kita konfigurasikan terang dan VTP juga. Sekarang kita akan coba melakukan pengujiannya teman-teman. Kita akan mengkonfigurasikan VLAN 10 sampai 70 pada switch 1 ini. Nah, nanti switch yang lainnya ini yang sudah kita konfigurasikan terang dan VTP bakal mengikuti konfigurasi VLAN yang ada di switch 1, teman-teman. Oke. Langsung saja kita akan lakukan pengujiannya ya. Di sini kita langsung buat VLAN 10, langsung saja nggak usah dinamain ya. Lalu VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, VLAN 60, 60, dan terakhir adalah VLAN 70, seperti ini. Setelah itu kita keluar dari VLAN-nya dan kita coba konfigurasikan, maksudnya kita coba lihat VLAN-nya dengan komando show VLAN brief. Seperti ini, lalu kita enter. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa sekarang VLAN 10 sampai 70 sudah dibuat. Kita coba lihat pada setiap switch-nya ya, teman-teman. Apakah sudah ada atau belum. Kita ketikkan command show VLAN brief. Kita enter. Oke. Untuk di switch 2, konfigurasi VLAN-nya sudah mengikuti dari VTP servernya. Sekarang kita coba lihat dari switch 3. Kalau switch 3 kita coba lihat dengan komando show VLAN brief. Oke, ini juga sudah ada, sudah aktif teman-teman untuk VLAN-nya. Kita coba cek dari VLAN keempat, do show VLAN brief. Oke, ini juga sudah mengikuti. Terakhir kita coba cek di switch 5-nya, do show VLAN brief. Oke, sekarang untuk semua switch-nya sudah langsung terkonfigurasi VLAN 10 sampai VLAN 70. Untuk langkah selanjutnya pada konfigurasi soal VTP ini, kita akan memasukkan setiap interface yang terhubung ke PC-nya sesuai dengan VLAN-nya ya. Oke, teman-teman. Langsung saja. Di sini kita coba lihat untuk FA06 dan 07 itu masuk ke VLAN 10, langsung kita konfigurasikan ya. Interface range FA0/6 sampai 7. Switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Selanjutnya itu ada FA04 dan 05 yang masuk ke VLAN 20. Oke, langsung saja kita konfigurasikan. Kita keluar dulu. Interface range FA04 sampai 5. Switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Oke, setelah itu kita bisa exit dan langsung saja kita akan mengkonfigurasikan VLAN pada setiap switch-nya ya, teman-teman. Oke, langsung saja videonya akan saya skip sampai konfigurasi inter VLAN-nya sudah selesai. Oke, setelah kita konfigurasikan ini, kita langsung exit saja. Lalu interface range FA04 sampai 5. Setelah itu kita enter. Switch port mode akses, switch port akses VLAN. Nah, kita lihat VLAN berapa nih, FA04 dan 5. FA04 dan 5 itu masuk VLAN 20, jadi langsung kita konfigurasikan VLAN 20. Selanjutnya, dan yang terakhir kita akan mengkonfigurasikan interface FA06 sampai 7. Enter. Setelah itu switch port mode akses, lalu switch port akses
VLAN berapa ini? VLAN berapa? VLAN 40 ya. Langsung saja kita konfigurasikan VLAN 40. Enter, kita exit, dan untuk semua PC-nya sudah kita kelompokkan sesuai dengan VLAN-nya masing-masing ya. Oke. Nah, tetapi kita belum bisa membuat semua PC ini saling berkomunikasi karena belum memiliki yang namanya IP address. Nah, karena di sini ada banyak banget PC ya, teman-teman. Jadi nggak mungkin lah kalau kita konfigurasikan IP-nya itu satu persatu, itu akan memakan waktu. Jadi di sini kita menyediakan router, yang dimana router ini selain untuk menghubungkan antar VLAN, dia juga memiliki fungsi sebagai DHCP server ya. Nanti si router ini berperan sebagai DHCP server yang memberikan IP kepada PC-PC-nya. Oke. Dan untuk IP setiap VLAN-nya itu berbeda-beda ya, teman-teman. Ini keterangannya ada di sini. Langsung saja kita bisa lakukan langkah selanjutnya yaitu DHCP server. Di sini kita bisa langsung masuk ke routernya. Kita masuk ke tab CLI. Kita masuk dulu ke mode konfigurasi global dan kita masuk dulu ke interface FA0/0 yang terhubung ke switch 1. Dan kalau teman-teman perhatikan bahwa ini masih merah ya teman-teman. Untuk kabel link like-nya kita bisa menyalakan interface tersebut dengan command no shutdown. Lalu setelah itu kita enter, kita coba lihat. Nah, sudah menjadi hijau berarti sudah nyala ya. Pertama-tama kita akan konfigurasikan dulu IP address pada interface utamanya yaitu FA00 ya. Langsung saja. IP address 192.168.10.1 dan jangan lupakan tambahkan subnet masknya. Oke. Nah, setelah itu kita keluar dan kita akan membuat yang namanya sub interface. Sub interface ini yang nantinya akan kita gunakan sebagai gateway untuk setiap VLAN-nya ya teman-teman. Kita akan membuat sub interface FA0/0.10.2030 sampai .70. Oke, langsung saja. Di sini kita bisa buat dengan command interface FA0/0 kita tambahkan .10. Setelah itu kita enter. Nah, sekarang kita sudah masuk ke interface ke sub interface-nya. Di sini ada tulisan sub if ya, berarti sub interface. Langsung saja, sebelum kita konfigurasikan IP, kita akan pastikan dulu kita mengencapsulation-nya ya, teman-teman. Di sini kalau misalkan teman-teman mau langsung konfigurasikan IP, kita coba ya 10.10.10.1, jangan lupakan subnet masknya. Itu dia nggak bakalan bisa teman-teman, karena ketika ingin mengkonfigurasikan IP routing on a LAN sub interface is only allowed if that sub interface is already configured as part of an ini ya teman-teman. Nah, ketika kita mau mengkonfigurasikan IP pada sub interface itu hanya bisa ketika sub interface-nya sudah kita konfigurasikan sebagai bagian dari encapsulation.1q. Oke, ini ya teman-teman. Jadi langsung aja kita konfigurasikan encapsulation-nya dengan command encapsulation.1q10. Nah, kenapa 10? Karena sub interface yang 0.10 ini akan kita masukkan ke VLAN 10. Jadi kita menggunakan .1q10 ya. Setelah itu kita enter dan kita langsung bisa konfigurasikan IP-nya seperti itu. Oke. Kita akan mengkonfigurasikan semua sub interface-nya sampai VLAN 70. Oke. Oke, dan terakhir itu kita konfigurasikan sub interface untuk VLAN 70. Kita enter. Oke, sudah selesai. Nah, untuk konfigurasinya sudah selesai, teman-teman. Konfigurasi apa namanya ini? Sub interface. Nah, selanjutnya kita bisa melihat konfigurasi yang sebelumnya sudah kita buat dengan command do show IP interface brief seperti ini. Lalu kita bisa enter dan teman-teman bisa lihat bahwa di sini kita ada fase Ethernet 0/0 yang sudah kita konfigurasikan IP address. Ini adalah interface utamanya ya, teman-teman. Lalu dan interface titik 10, 20, 30 sampai 70 itu adalah sub interface-nya untuk gateway si VLAN 10 sampai 70. Oke. Setelah kita membuat
IP address untuk setiap gateway VLAN-nya, kita akan membuat yang namanya DHCP servernya, teman-teman. Untuk komennya, teman-teman mungkin lupa, nggak apa-apa, di sini kita akan bahas kembali, yaitu dengan komen IP DHCP pool, lalu untuk namanya terserah, tapi karena ini adalah untuk VLAN 10, kita akan namai 10. Setelah itu kita enter. Nah, kita sudah berada di dalam DHCP pool 10-nya. Kita akan konfigurasikan 3 hal, teman-teman. Pertama itu ada network. Untuk networknya kita isi 10.10.10.0 ya, teman-teman. Biasakan untuk network itu akhirnya adalah 0 ya, teman-teman, karena network adalah IP pertama, jadi nggak bisa digunakan pada perangkat. Di sini itu ada keterangannya ya untuk setiap networknya 10.10.10.0, dan jangan lupa kita ketikkan subnet masknya 255.255.255.0. Setelah itu kita enter. Selanjutnya yang akan kita konfigurasikan adalah default router. Default router ini apa? Nah, default router ini adalah gateway dari interface FA 0.10 ini yang akan kita masukkan atau kita gunakan sebagai gateway untuk VLAN 10. Jadi langsung saja kita masukkan 10.10.10.1. Untuk gateway itu nggak pakai subnet mask ya, teman-teman. Langsung kita bisa enter, dan terakhir kita akan konfigurasikan DNS server. Untuk DNS server ini kita ketikkan aja 8.8.8.8 atau IP yang dimiliki oleh Google, teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa enter, dan untuk konfigurasi IP DHCP pool atau DHCP server untuk VLAN 10 sudah selesai. Kita akan konfigurasikan DHCP server untuk VLAN yang lainnya. Langsung saja, IP DHCP pool 20, network 20.20.20.0. Jangan lupakan subnet masknya. Setelah itu default router 20.20.20.1. Terakhir adalah DNS server, itu 8.8.8.8. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Kalian pasti bisa ya. Oke, videonya akan saya cut sampai terakhir pembuatan DHCP server untuk VLAN 70 ya, supaya videonya nggak terlalu lama. Tentunya kalian udah bisa ya, tanpa harus saya praktekkan juga. Jadi contohnya kalian bisa ketikan lagi. Kalian bisa lihat yang ada di atas ini aja. Dan untuk network dan default routernya aja yang bisa kalian ubah. Oke? Oke, teman-teman, untuk pembuatan DHCP server untuk VLAN 10-70 sudah selesai. Sekarang kita akan coba lakukan pengujiannya, teman-teman. Untuk lakukan pengujiannya kita bisa masuk ke salah satu PC ya di sini. Misalkan di sini saya mau dari PC yang ini dulu deh. Kan dia menggunakan VLAN 10 ya. Berarti IP yang didapatkan seharusnya adalah 10.10.10. Kita coba cek apakah konfigurasi DHCP servernya sudah berhasil. Kita coba cek ya. Di sini kita pilih yang DHCP. Kita tunggu. Nah, di sini sudah berhasil ya. IP yang didapatkan adalah 10.10.10.2. Dan ada di sini output DHCP request successful. Berarti untuk konfigurasi DHCP server yang saya buat itu berhasil dan nggak ada kesalahan sama sekali. Oke. Jadi langsung aja untuk semua IP di sini kita akan berikan IP atau kita request IP ke si routernya supaya mendapatkan IP. Oke, dari sini kita langsung ke desktop, IP configuration, DHCP, successful. Sekarang kita coba dari VLAN 20. Oke, dari 20 juga requestnya successful. Oke, ini juga successful. Selanjutnya kita coba tes di VLAN 60. Oke, VLAN 60 juga berhasil. Kita akan coba tes DHCP server pada setiap VLAN-nya ya, atau setiap PC-nya ini. Dan terakhir adalah DHCP server untuk PC 15 yang masuk ke VLAN 20. Oke. Sekarang untuk semua PC-nya sudah kita request IP dan semuanya berhasil ya, teman-teman. Gak ada yang gagal. Berarti untuk konfigurasi saya udah benar, gak ada kesalahan apapun tadi ya. Terakhir, tahap terakhir pada soal VTP yang kita kerjakan di sini,
itu ada yang namanya pengujian atau ping. Jadi kita akan coba melakukan pengujian ping ke setiap VLAN yang berbeda-beda ya, teman-teman. Oke, langsung saja. Di sini kita akan coba ping dari VLAN 10 ke VLAN 20. Itu gagal. Nah, awal-awal pasti gagal, teman-teman. Kita akan coba untuk kedua kalinya, insya Allah sudah berhasil. Jadi untuk ketika kalian ingin mengirimkan paket yang berbeda VLAN, itu awal-awal mengirimkan paket bakalan gagal ya teman-teman. Tetapi insya Allah untuk kedua kalinya dan ketiga kalinya dan berikutnya itu nggak bakalan gagal. Oke, sekarang dari sini ke sini itu awal-awal akan gagal terlebih dahulu. Tapi ketika kita mencoba untuk kedua kalinya itu sudah berhasil. Oke, langsung saja sekarang untuk pengujian ping yang ini yang di daerah sini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan coba pengujian ping dari VLAN 60 dan 50. Kita coba ping ya. Dari sini ke sini. Itu awal-awal pasti gagal. Kita akan kirim untuk kedua kalinya successful. Dari sini ke sini itu awal-awal pasti gagal, tapi untuk kedua kalinya pasti successful. Oke. Kita langsung delete aja dan di sini kita akan coba lakukan pengujiannya juga. Dari sini ke sini. Oke, masih gagal. Sukses. Dari sini ke sini valid, selanjutnya sukses. Terakhir dari sini ke sini itu masih valid, tetapi untuk kedua kalinya pasti sudah berhasil. Oke, untuk kedua daerah ini VLAN 60, 50, 70, 30 dan VLAN 10 sudah berhasil berkomunikasi. Terakhir adalah kita akan coba lakukan pengujian ping yang ada di daerah yang ada di bawah ini, teman-teman. Langsung saja. Sini kita langsung dari sini ke sini. Dari VLAN 40 ke VLAN 30 ya. Awal-awal pasti gagal, kita akan coba untuk kedua kalinya, insya Allah sudah berhasil. Dari sini ke sini. Lalu untuk kedua kalinya. Oke, sudah berhasil. Terakhir itu kita akan coba melakukan pengujian dari VLAN 70, 20, dan 40. Langsung saja. Dari sini ke sini. Awal-awal pasti gagal, kita akan mengirimkan paketnya dua kali ya. Oke, successful. Selanjutnya dari sini ke sini. Itu valid. Kita coba untuk kedua kalinya pasti berhasil. Selanjutnya itu dari sini ke sini. Itu masih valid. Dan untuk kedua kalinya insya Allah sudah berhasil. Oke, jadi saya anggap untuk pengujian ping atau tahap terakhir pada soal VTP ini sudah selesai ya teman-teman. Semua VLAN yang ada di topologi ini sudah bisa berkomunikasi satu sama lain. Dan saya anggap untuk soal VTP ini sudah selesai. Bagaimana? Mudah bukan? Bagi teman-teman yang ada kesalahan atau ada kegagalan entah ketika DHCP server ataupun ketika mengirimkan paket, itu nggak apa-apa teman-teman. Teman-teman mungkin ada kesalahan atau error, tapi insya Allah bisa kalian atasi ya. Mungkin kalian kurang teliti dalam mengkonfigurasinya, tapi nggak apa-apa. Itu kalian bisa menonton ulang video ini supaya kalian paham. Mungkin ada langkah-langkah kalian yang kelewat atau bagaimana, seperti itu ya teman-teman. Oke. Mungkin videonya akan selesai sampai di sini. Untuk pembahasan soal VTP saya anggap sudah selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat terutama bagi kalian yang sedang belajar Cisco. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.